Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline Pria di pelosok desa Lahat sediakan narkoba paket komplit dalam pondok, polisi temukan barang bukti ini. Dari Lahat melaporkan, seorang pria yang merupakan pengedar narkoba di desa Jentian, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat diringkus polisi. Pengedar yang sudah merasakan di pelosok desa itu menyimpan narkoba komplit yang disediakan dalam pondoknya, mulai dari paketan sabu, bungkusan ganja kering hingga butiran pil ekstasi. Pengedar narkoba di desa tersebut, pensi 47 tahun, dia diamankan aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat. Kapolres Lahat AKBP Godpar Laslo Sinaga SIK melalui Kasubsi Penmas Aibtu Lispono mengatakan saat ini tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penggerebekan yang dipimpin Kasatgas Narkoba AKP Anol Amri SH itu berlangsung sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pada Minggu 28 Juli 2024 lalu. Anggota sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkotika di pondok milik tersangka lalu dilakukan penyelidikan, kata Lispono. Barang bukti yang ditemukan di dalam pondok berupa 10 paket sabu bruto 9,53 gram, 1 bungkus paket daun ganja kering bruto 72,70 gram, dan 2 butir pil ekstasi bruto 0,59 gram. Selain itu, juga ditemukan peralatan lain berupa timbangan digital, wadah plastik, pipet plastik, dan bal plastik klip bening. Barang bukti narkoba ditemukan terpisah-pisah yang disimpan di dalam pondok tersebut, ungkap Lispono. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline seorang pria ditemukan terbujur kaku di pos jaga Mekarsari Land Ogan Ilir, kondisinya miris. Dari Ogan Ilir melaporkan, seorang pria terbujur kaku ditemukan di pos penjagaan dekat Mekarsari Lain, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Penemuan pria terbujur kaku ini telah menggegerkan warga desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam tadi. Mendapatkan laporan dari warga, personil Polsek Rantau Alai pun bergegas menuju lokasi penemuan pria terbujur kaku yang dimaksudkan warga. Kapolsek Rantau Alai, AKP Sutopo mengungkapkan, saat ditemukan di lokasi penemuan, pria terbujur kaku tersebut tidak memiliki kartu identitas sama sekali. Usianya berkisar 35 hingga 40 tahun, ujarnya, Rabu 31 Juli 2024. Kapolsek Rantau Alai didampingi Kanit Reskrim, Aibtu Bambang Prianto, Kaspeka Aibda Permaidi, dan personil jaga juga tidak menemukan adanya tanda luka atau benturan di tubuh korban. Menurut Kapolsek Rantau Alai, berdasarkan keterangan dari saksi Junai, orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut dirinya sering memberikan makanan kepada sang pria tersebut. Karena sudah sekitar 5 bulanan ini, pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa ini selalu mondar-mandir dan tidur di pos penjagaan tersebut, paparnya. Nah, dari siang hingga malam, saksi mengaku melihat sang pria selalu tidur di pos penjagaan. Saksi pun merasa curiga dengan kelakuan sang pria yang tidak seperti biasanya. Kata saksi, biasanya pria ini duduk dan berdiri, lalu sekira pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat saksi memeriksa korban dan ternyata sudah meninggal, katanya lagi. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline Polda Sumsel resmi tahan tersangka mantan admin agen karpet yang gelapkan uang perusahaan 1,3 miliar rupiah. Dari Palembang melaporkan, kurang lebih 12 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Utarina Permatasari alias Ririn 33 tahun, tersangka kasus dugaan penggelapan uang senilai 1,3 miliar rupiah milik perusahaan akhirnya resmi ditahan penyidik Polda Sumsel. Tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah dilaporkan Wanda Osnawi 44 tahun selaku pemilik PD Terang Dunia di Talang Keramat, Banyuasin. Korban merupakan pemilik perusahaan agen karpet yang merupakan mantan bos dari tersangka Ririn. Tersangka ditahan penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Sumsel terhadap tersangka yang sempat mangkir pada pemanggilan pertama. Mangkirnya tersangka setelah memberikan surat alasan sakit yang hanya melampirkan surat izin sakit dari bidan. Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pada Selasa 30 Juli 2024 malam. Tersangka yang merupakan warga Jalan Malaka 2, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni ini dengan didampingi kuasa hukumnya Suwito Winoto SH.
Sebelum ditahan di sel Tahti, tersangka diantar penyidik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bayangkara M. Hasan Polda Sumsel. Ia benar sudah ditahan, ujar Kasubdit 1 Kamnet Direskrimum Polda Sumsel, AKBP Wisdon Arizal dalam pesan singkat WhatsApp, Rabu 31 Juli 2024. Sementara, kuasa hukum tersangka, Suwito Minotoha mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum kliennya ini ke penyidik kepolisian. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.